Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Heru Purnawan MSI. Perkenalkan, nama saya Yulis Kartika Sari dengan NPM 23010177. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelestarian adat, budaya, dan tradisi, dan Pancasila yang tercermin di dalam pelestarian adat, budaya, dan tradisi tersebut. Pelestarian adat, budaya, dan tradisi adalah upaya sadar dan terencana untuk mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Ini merupakan sebuah proses dinamis yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dari generasi ke generasi. Namun, meskipun saling berkaitan, ketiga konsep ini memiliki perbedaan. Adat lebih menekankan pada aturan dan norma yang mengatur perilaku masyarakat, sedangkan budaya mencakup keseluruhan sistem kehidupan manusia, dan tradisi merupakan bagian dari budaya yang bersifat lebih spesifik dan berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Mengapa pelestarian ini penting? Yang pertama, adat, budaya, dan tradisi merupakan cerminan identitas sebuah bangsa. Nah, dengan melestarikannya, kita menjaga keunikan dan kekhasan bangsa kita. Dan di dalam adat, budaya, dan tradisi tersimpan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, dan kearifan lokal yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan adat, budaya, dan tradisi merupakan warisan berharga dari nenek moyang yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Serta kekayaan adat, budaya, dan tradisi dapat menjadi daya tarik wisata yang unik dan bernilai tinggi. Cara melestarikan adat, budaya, dan tradisi. Yang pertama, kita dapat menanamkan kesadaran akan pentingnya melestarikan adat, budaya, dan tradisi sejak dini melalui pendidikan formal maupun non-formal. Yang kedua, kita dapat mendukung dan mengembangkan berbagai bentuk seni dan budaya tradisional seperti tari, musik, dan kerajinan tangan. Yang ketiga, melindungi dan merawat benda-benda cagar budaya sebagai bukti sejarah dan peradaban. Yang keempat, memadukan tradisi dengan teknologi modern untuk memperkenalkan adat, budaya, dan tradisi kepada generasi muda. Selanjutnya, yang kelima, melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pelestarian seperti festival budaya, lomba seni, dan kegiatan adat lainnya. Contoh pelestarian adat, budaya, dan tradisi. Yang pertama, kita dapat mengenakan pakaian adat pada acara-acara khusus atau sehari-hari. Yang kedua, melestarikan dan membangun kembali rumah adat sebagai tempat tinggal atau objek wisata, dan melaksanakan upacara adat secara rutin dan melibatkan masyarakat secara luas. Yang keempat, menyelenggarakan pertunjukan kesenian tradisional secara berkala. Dan kelima, kita dapat menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkannya kepada anak-anak penerus generasi berikutnya. Nah, di dalam pelestarian adat, budaya, dan tradisi terdapat juga tantangan yang akan dihadapi, yaitu yang pertama, adanya serbuan budaya asing dan modernisasi yang dapat mengancam kelestarian adat, budaya, dan tradisi. Selanjutnya, di mana generasi muda itu seringkali lebih tertarik pada budaya populer dibandingkan dengan budaya tradisional. Dan adanya perubahan sosial yang cepat dapat menyebabkan hilangnya nilai-nilai tradisional. Unsur Pancasila dalam pelestarian budaya, adat, dan tradisi, di mana pelestarian adat, budaya, dan tradisi merupakan upaya yang sangat penting untuk menjaga identitas bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sejatinya sangat relevan dan menjadi landasan kuat dalam upaya pelestarian ini. Mari kita bahas lebih dalam bagaimana setiap sila dalam Pancasila berhubungan dengan pelestarian budaya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam sila ini banyak adat dan tradisi yang berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pelestarian upacara adat, ritual keagamaan, dan nilai-nilai spiritual merupakan bentuk penghormatan terhadap keyakinan ini. Adapun Indonesia memiliki keberagaman agama dan kepercayaan. Pelestarian budaya yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama sesuai dengan nilai-nilai sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila ini, pelestarian budaya berarti menghargai setiap individu dan kelompok dalam masyarakat, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan.
Selanjutnya, setiap warisan budaya harus dilindungi dan dihargai secara adil. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pelestarian budaya. Dan pelestarian budaya mengajarkan kita untuk bersikap sopan santun dan menghargai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia, di mana budaya merupakan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui pelestarian budaya, kita dapat memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan. Selanjutnya, meskipun beragam, budaya Indonesia memiliki benang merah yang menyatukan. Pelestarian budaya membantu kita memahami dan menghargai keberagaman dalam kesatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam sila ini, keputusan mengenai pelestarian budaya sebaiknya diambil melalui musyawarah, mufakat dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Dan pelestarian budaya harus dilakukan dengan bijaksana dengan mempertimbangkan aspek sejarah, sosial, dan budaya. Adapun sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila ini terkandung pelestarian budaya harus memberikan manfaat bagi seluruh rakyat, tidak hanya kelompok tertentu. Selanjutnya, pelestarian budaya dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui pengembangan pariwisata berbasis budaya, dan lain-lain. Contoh penerapan nilai Pancasila dalam pelestarian budaya, yaitu pertama, gotong royong, di mana masyarakat bahu-membahu dalam menyelenggarakan upacara adat atau membangun kembali rumah adat. Yang kedua, musyawarah, di mana desa adat mengadakan musyawarah untuk menentukan langkah-langkah pelestarian budaya. Yang ketiga, toleransi, di mana masyarakat saling menghormati perbedaan budaya dan kepercayaan dalam perayaan hari besar keagamaan. Yang keempat, adanya keadilan, di mana pemerintah memberikan dukungan yang sama kepada semua bentuk seni dan budaya tradisional. Nah, dari pemaparan materi mengenai pelestarian adat budaya dan tradisi tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya pelestarian adat budaya dan tradisi adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan menjaga dan mengembangkan warisan budaya, kita tidak hanya melestarikan identitas bangsa, tetapi juga memperkaya khazanah budaya dunia.